Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi. Di sini ada profil diri atas nama Sabila Putri Utami dengan NIM 28923500085 dengan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurangi 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan 1. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. Yang kedua, besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Yang ketiga, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Yang keempat, total pajak yang diterima pemerintah negara. Yang kelima, gambarkan kurvanya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan pengetahuan ekonomi mikro. Pertama-tama, mari kita tentukan beberapa konsep dasar. Yang pertama, demon diwakili oleh persamaan P sama dengan 12 dikurangi 2Q. Yang kedua, penawaran atau supply yang diwakili oleh persamaan P sama dengan 3 ditambah Q. Dan yang ketiga, P adalah harga atau price barang. Yang keempat, ada Q adalah jumlah barang yang diperdagangkan. 1. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Sebelum ada pajak, keseimbangan pasar terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran. Jadi, kita dapat menyelesaikan kedua persamaan untuk menemukan harga dan jumlah barang. Untuk permintaan, P sama dengan 12 dikurangi 2Q. Untuk penawaran, P sama dengan 3 ditambah Q. Keseimbangan pasar sebelum pajak terjadi ketika P permintaan sama dengan P penawaran. 12 dikurangi 2Q sama dengan 3 ditambah Q. Selanjutnya, kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk menemukan jumlah barang Q di pasar sebelum pajak. Itu kita dapat menghitung harga P yang sesuai dengan jumlah barang tersebut. 12 dikurangi 2Q sama dengan 3 ditambah Q. 12 kurangi 3 sama dengan 2Q ditambah Q 9 sama dengan 3Q dan Q sama dengan 3. Setelah menemukan Q, kita dapat menghitung harga P dengan menggunakan salah satu persamaan. Misalnya, P sama dengan 12 kurangi 2Q. P sama dengan 12 dikurangi 2 dalam kurung 3. P sama dengan 12 dikurangi 6. P sama dengan 6. Jadi, keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P sama dengan 6 dan Q sama dengan 3. Sekarang, mari kita hitung keseimbangan pasar setelah pajak. Nomor 2. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Pajak proporsional sebesar 25% akan dikenakan pada harga yang dibayar oleh konsumen. Oleh karena itu, pajak per unit yang ditanggung oleh produsen adalah 25% dari harga yang dibayar oleh konsumen. Pajak per unit sama dengan 25% dikali harga konsumen. Pajak per unit sama dengan 0,25 dikali harga konsumen. 6 sama dengan 1,5. Pajak per unit yang ditanggung produsen adalah 1,5. Konsumen akan membayar harga yang lebih tinggi akibat pajak, yaitu 6 ditambah 1,5 sama dengan 7,5. 3. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Total pajak yang ditanggung produsen adalah jumlah pajak per unit dikalikan dengan jumlah barang yang dihasilkan.
Q sama dengan 3. Jadi, total pajak yang ditanggung produsen adalah 1,5 dikali 3 sama dengan 4,5. Total pajak yang ditanggung konsumen adalah pajak per unit dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli. Q sama dengan 3. Jadi, total pajak yang ditanggung konsumen adalah 1,5 dikali 3 sama dengan 4,5. 4. Total pajak yang diterima pemerintah atau negara. Total pajak yang diterima pemerintah adalah total pajak yang ditanggung oleh produsen dan konsumen, yaitu 4,5 ditambah 4,5 sama dengan 9. 5. Gambaran kurva. Untuk menggambarkan kurva, kita akan menggunakan harga sebelum dan sesudah pajak. Sebelum pajak, permintaan P sama dengan 12 dikurangi 2Q. Penawarannya P sama dengan 3 ditambah Q. Setelah pajak, menjadi konsumen membayar harga 7,5 dalam kurung 6 ditambah 1,5. Produsen menerima harga 6, berarti harga sebelum pajak. Berikut gambar kurvanya. Nomor 2. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 dikurangi 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 ditambah 20. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi, B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi, C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK, D. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP, E. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Untuk menyelesaikan masalah ini, mari kita menerapkan beberapa konsep ekonomi dasar. Pertama, kita memiliki persamaan permintaan dan penawaran sebagai berikut. Fungsi permintaan atau demand P sama dengan 80 dikurangi 4Q. Fungsi penawaran supply P sama dengan 20 ditambah 2Q. A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. Keseimbangan pasar sebelum subsidi terjadi ketika harga yang diminta atau demand sama dengan harga yang ditawarkan supply. Dalam hal ini, kita harus menyelesaikan persamaan P dengan demand dan P supply sama dengan supply. 80 dikurangi 4Q sama dengan 20 ditambah 2Q. Selanjutnya, kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk menemukan jumlah barang atau Q di pasar sebelum subsidi. Setelah itu, kita dapat menghitung harga P yang sesuai dengan jumlah barang tersebut. 80 dikurangi 20 sama dengan 2Q ditambah 4Q. 60 sama dengan 6Q. Q sama dengan 10. Setelah menemukan Q, kita dapat menghitung harga P dengan menggunakan salah satu permintaan. Misalnya, P demand sama dengan 80 dikurangi 4Q. P sama dengan 80 dikurangi 4 dalam kurung 10. P sama dengan 80 dikurangi 40. P sama dengan 40. Jadi, keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P sama dengan 40 dan Q sama dengan 10. B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Ini berarti harga yang harus dibayar oleh konsumen adalah harga yang mereka bayar akan berkurang sebesar 5. Sementara harga yang diterima oleh produsen adalah harga yang mereka terima, tetap sama. Jadi, harga yang harus dibayar oleh konsumen adalah 40 dikurangi 5 sama dengan 35, dan harga yang diterima oleh produsen tetap 40. Keseimbangan pasar setelah subsidi adalah P sama dengan 40 adalah harga yang diterima oleh produsen dan Q sama dengan 10 jumlah barang. C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen SK
Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah perbedaan antara harga yang sebelum subsidi dan setelah subsidi dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Dalam hal ini, perbedaan harga adalah 5 dan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen adalah 10. SP sama dengan 5 yaitu perbedaan harga dan dikali 10 adalah jumlah barang. SP sama dengan 50. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah atau S. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah adalah perbedaan antara biaya subsidi yang dinikmati konsumen dan biaya subsidi yang dinikmati oleh produsen. Dalam hal ini, kedua nilai tersebut adalah 50. Jadi, jumlah subsidi adalah S sama dengan SK dikurangi SP. S sama dengan 50 dikurangi 50, S sama dengan 0. Jadi, pemerintah tidak membayar subsidi dalam situasi ini karena subsidi penuh diserap oleh konsumen dan produsen. Nomor 3. Dalam suatu perekonomian tertutup, telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y, dan G sama dengan 400, dan T sama dengan 300. Hitunglah A. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau agregat dalam perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumsi, dan C. Berapa besar investasi, dan D. Gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Untuk menghitung tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan dalam perekonomian tertutup, kita dapat menggunakan model pendapatan nasional atau pendapatan keseluruhan Y dalam suatu perekonomian. Dalam model ini, pendapatan keseluruhan atau Y dengan total belanja dalam perekonomian yang terdiri dari belanja konsumsi atau C, investasi atau I, belanja pemerintah atau G, dan net ekspor Q dikurangi M. Dalam perekonomian tertutup, di mana net ekspor adalah ekspor dikurangi impor. Dalam perekonomian tertutup, net ekspor sama dengan 0, Q dikurangi M sama dengan 0, sehingga kita hanya perlu mempertimbangkan C, I, G, dan T. Variabel-variabel yang telah diberikan adalah C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD, I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y, dan G sama dengan 400, dan T sama dengan 300. A. Untuk menghitung tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau Y, maka kita harus mengekspresikan Y dalam persamaan. Y sama dengan C ditambah I ditambah G dikurangi T. Y dalam kurung 300 ditambah 0,60 YD ditambah dalam kurung 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400 dikurangi 300. Y sama dengan 850 ditambah 0,60 YD ditambah 0,15 Y. Sekarang kita perlu mengekspresikan YD atau pendapatan disposable dalam persamaan. YD adalah pendapatan yang tersedia untuk dikonsumsi setelah pajak atau T dikurangkan. YD sama dengan Y dikurangi T sama dengan 300. Menggantikan YD dalam persamaan keseimbangan. Y sama dengan 850 ditambah 0,60 dalam kurung Y dikurangi 300 ditambah 0,15 Y. Selanjutnya kita dapat menyelesaikan persamaan di atas untuk Y. Y sama dengan 850 ditambah 0,60 Y dikurangi 180 ditambah 0,15 Y. 0,85 Y sama dengan 670. Y sama dengan 670 atau 0,85 Y sama dengan 788,24. Jadi, tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan dalam perekonomian ini adalah sekitar 788,24
0,24. B. Besarnya belanja konsumsi atau C adalah C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD sama dengan C sama dengan 300 ditambah 0,60 dalam kurung 788,24 dikurangi 300. C sama dengan 300 ditambah 0,60 dalam kurung 488,24 dan C sama dengan 300 ditambah 292,94 dan C sama dengan 592, besar belanja konsumsi adalah sekitar 592,94. C. Besar nilai investasi atau I adalah I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y. I sama dengan 150 ditambah 0,15 dalam kurung 788,24 sama dengan 150 ditambah 118 236. I sama dengan 268,24. Besar nilai investasi adalah sekitar 268,24. D. Untuk menggambarkan tingkat keseimbangan, Anda dapat menggunakan grafik dengan tingkat pendapatan keseluruhan atau Y di sumbu vertikal dan belanja konsumsi atau C, investasi dan belanja pemerintah G dan pajak T di sumbu horizontal. Keseimbangan terjadi ketika belanja konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan pajak dalam kurung C ditambah I ditambah G dikurangi T sama dengan pendapatan keseluruhan atau Y. Di diagram, titik keseimbangan terletak pada titik di mana garis belanja dalam kurung C ditambah I ditambah G dikurangi T memotong garis pendapatan keseluruhan atau Y. Y sama dengan 788,24 dan Y dan C sama dengan 592,94 dan I 268,24 dan G 400 dan T 300. Nomor 4. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q 2 dikurangi 24Q ditambah 204. A. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? B. Hitung biaya total minimum. C. Hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Dan D. Berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit? A. Untuk menemukan tingkat produksi di mana biaya total minimum, kita perlu mencari turunan pertama dari fungsi biaya total atau C terhadap jumlah produksi atau Q dan mengaturnya sama dengan 0. C sama dengan Q dikali 2 dikurangi 24Q ditambah 204. C sama dengan 2Q dikurangi 24. 2Q dikurangi 24 sama dengan 0. 2Q sama dengan 24, Q sama dengan 12. Jadi tingkat produksi 12 unit, biaya total ini minimum. B. Untuk menghilangkan biaya total minimum, kita tinggal menggantikan nilai Q yang kita temukan ke dalam biaya total. Persamaan biaya total. C sama dengan Q dikali 2 dikurangi 24Q ditambah 204. C sama dengan dalam kurung 12 dikali 2 dikurangi 24 dalam kurung 12 ditambah 204. C sama dengan 144 dikurangi 288 ditambah 204. C sama dengan 60. Biaya total minimum adalah 60. C. Untuk menghitung biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata, kita dapat menggunakan rumus-rumus berikut. Biaya tetap atau FC adalah nilai konstan yang mewakili biaya perusahaan yang tetap, tidak peduli berapa banyak barang yang diproduksi. Dalam hal ini, FC adalah 204.
Biaya variabel atau VC adalah biaya yang berubah tergantung dengan jumlah barang yang diproduksi. Dalam hal ini, VC adalah Q dikali 2 dikurangi 24 Q. Biaya rata-rata atau AFC adalah biaya per unit barang dan dihitung sebagai VC dibagi oleh jumlah barang yang diproduksi. AVC sama dengan Q dikali 2 dikurangi 24 Q atau Q. Biaya variabel rata-rata atau AFC adalah biaya tetap per unit barang dan dihitung sebagai FC dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. AFC sama dengan 204 atau per Q. D. Untuk menghitung biaya marginal atau MC saat produksi dinaikkan 4 unit, kita dapat menghitung turunan pertama dari fungsi biaya total terhadap jumlah produk C aksen atau DC atau DQ dan mengevaluasinya pada tingkat produksi yang baru. C aksen sama dengan 2Q dikurangi 24, MC sama dengan DC atau DQ sama dengan 2. Jadi, biaya marginal adalah 2 jika diproduksi dinaikkan 4 unit. 5. Total penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,5 Q2 ditambah 45 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q3 dikurangi 8 Q2 ditambah 57 Q ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Total penerimaan atau R adalah perbedaan antara pendapat dari penjualan atau harga barang dikalikan dengan jumlah barang dan biaya total atau C. Fungsi penerimaan adalah R sama dengan min 0,5 dikali Q dikali 2 ditambah 45 Q. Fungsi biaya total adalah C sama dengan 0,25 Q dikali 3 dikurangi 8 Q dikali 2 ditambah 57 Q ditambah 2. Profit adalah total penerimaan dikurangi biaya total. Profit sama dengan R dikurangi C. A. Jika dihasilkan dan terjual 20 unit, maka Q sama dengan 20. Mari kita hitung profitnya. R sama dengan min 0,5 dalam kurung 20 dikali 2 ditambah 45 dalam kurung 20 sama dengan min 0,5 dalam kurung 400 ditambah 900 sama dengan min 200 ditambah 900 sama dengan 700. C. 0,25 20 dikali 3 dikurangi 8 dalam kurung 20 ditambah 2 ditambah 57 dalam kurung 20 ditambah 2 2000 ditambah 3200 ditambah 1140 ditambah 2 sama dengan min 1058. Profit R dikurangi C sama dengan 700 dalam kurung 1058 sama dengan 700 ditambah 1058 sama dengan 1758. Jadi jika dihasilkan dan terjual 20 unit, profit perusahaan adalah 1758. B. Jika dihasilkan dan terjual 30 unit, maka Q sama dengan 30. Mari kita hitung profitnya. R sama dengan min 0,5 dalam kurung 30 dikali 2 ditambah 45 dalam kurung 30 sama dengan min 0,5 dalam kurung 900 ditambah 1350 sama dengan min 450 ditambah 1350 sama dengan 900. C sama dengan 0,25 dalam kurung 30 kali 3 dikurangi 8 dalam kurung 30 kali 2 ditambah 57 dalam kurung 30 ditambah 2 sama dengan
6.750 dikurangi 7.200 ditambah 1.710 ditambah 2 sama dengan min 738. Profit sama dengan R kurangi C sama dengan 900 dalam kurung 738 sama dengan 900 ditambah 738 sama dengan 1638. Jadi jika dihasilkan dan terjual 30 unit, profil perusahaan adalah 1638. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.